Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, terkait soal Roy Suryo yang kembali tampil di beberapa TV nasional ya, luar biasa. Dia mempermalukan dirinya sendiri di hadapan jutaan penonton. Bayangkan kalau di dalam acara televisi tersebut dia menantang kembali Jokowi untuk memperlihatkan ijazahnya. Dan saya kira pernyataan-pernyataan ini sudah sering kali dijelaskan, bahkan diklarifikasi, dibantah bahwa hal tersebut tidak bisa dilakukan karena itu dokumen pribadi. Artinya sangat tergantung kepada Pak Jokowi, kepada siapa dia mau memperlihatkan ijazahnya. Nah, biasalah dengan wajah yang menggebu-gebu, bisa dibayangkan bagaimana mimik daripada Roy Suryo, selalu bersikeras agar persoalan ini selesai. Katanya ya ijazahnya Jokowi harus diperlihatkan. Namun hal itu justru luar biasa memalukan buat Roy Panci sahabat, karena seketika penasihat ahli Kapolri yakni Pak Ito Sumardi langsung menyambar dengan kalimat menohok. Beliau mengatakan, memangnya Anda siapa mau melihat ijazah Jokowi? Ini kan sebenarnya kalau dalam posisi seperti ini betul-betul Panci ini sudah tidak dianggap lagi sebagai orang yang memiliki wibawa ya. Sudah seperti anak-anak saja di depan Pak Ito Sumardi. Belum sampai di situ, karena Roy Suryo juga selalu bicara soal integritas, dia langsung ditohok oleh pembawa acara. Sampai-sampai Roy Panci diingatkan kembali dengan kasus Panci itu, karena dia selalu merasa berintegritas. Nah, untuk lebih jelasnya sahabat-sahabat, coba kita langsung saja melihat cuplikan videonya. Kita pertanyakan kenapa bisa Kementerian Pendidikan Dasar Menengah menerbitkan grade 12. Istilahnya saja salah Bang Dod. Nggak ada grade, adanya years. Oke lah, soal ini kita akan pertanggungjawabkan dan saya semakin yakin status penersangkaan kepada saya dan kepada beberapa teman yang lain ini adalah untuk membuat saya men-stop ini. Dan itu jawabannya lagi ke pertanyaan Mbak Tasya. Kami tidak akan stop dalam keadaan kami akan membuka tujuan semua akhirnya apa sih Mas Roy? Apa harapan Anda tujuan ujungnya kejujuran dan apa? kenegarawanan agar Indonesia tidak lagi mendapatkan pemimpin dengan ijazah palsu. Masalahnya dan di berbagai rakyat. media sosial juga Anda meminta kejujuran pada orang lain, tetapi problem integritas Mas Roy sendiri dipertanyakan juga sama Apanya orang. dipertanyakan? Ya, karena pernah dulu katanya waktu Menpora kan? Itu palsu. Itu fitnah kejam luar biasa. Ya, saya dituduh. Ya, nggak apa-apa, saya dituduh membawa barang-barang. Tidak ada kasus itu. Itu tuduhannya salah, kemudian sudah diklarifikasi. Dan bahkan saya memenangkan ketika Kemenpora menggugat saya. Kemenpora mencabut gugatan karena salah. Dan ya malah menterinya masuk penjara gara-gara kasus lain. Itu kan karma gitu. Jadi artinya gini Bang Don, ya namanya di sosmed ya tentu saja pro dan kontra banyak. Banyak juga termul yang ada di sana yang saling dan itu hoax juga. Banyak banget hoax disebarkan, hoax ke saya, hoax ke istri saya, hoax ke keluarga, hoax juga kemana. Tapi yang jelas saya kembali ke jawabannya. Karena begini, kalau lihat perjalanan panjangnya Mas Roy ini, orang seperti saya sebagai jurnalis ya, walaupun saya tidak ke lapangan begitu sering gitu, tapi selalu ada pertanyaan, endurance yang begitu kuat, apakah Anda jalan sendirian atau someone else di belakang gitu? Nothing behind. Jadi bahkan saya pertanyaan, kemarin ke Australia, terus gimana itu? Siapa yang bayarin? Emang saya nggak kuat bayar tiket sendiri ke Australia. Ya, dan alhamdulillah di sana juga minta untuk stay di rumah para anggota dari FDI Forum Diaspora Indonesia. Ya saya santai aja. Ada bisa mengirit hotel, ya saya santai. Tapi sekali lagi Bang Don, Bang Don kan juga tahu saya mulai dari zaman tahun zaman kuda masih makan besi dulu, ya kan gitu, ibaratnya gitu. Ya dari dulu ya kayak gini. Nggak ada yang berubah dari saya. Kalau A saya katakan A, kalau B saya katakan B. Bang Don, dulu saya pun dengan berani mengatakan itu rekaman suara Presiden Habibie dan Pak Andi Galik waktu itu. Saya ikut ya itu, iya kan, ketika masih di TV lama waktu itu. Dan gua itu foto dari almarhum mantan presiden kita yang dengan seorang wanita. Saya pun mengatakan kalau iya, saya katakan iya. Kalau enggak, katakan tidak. Jenderal Tito, ini pertanyaan soal kredibilitas polisi dalam mengusut kasus ini. Monggo kalau itu. Kan itu kan selalu akan ada pertanyaan. Nanti kalau benar-benar kejadian bahwa ini dibuktikan melalui proses
penyelidikan yang valid, tapi orang mengatakan enggak, itu polisi ada di bawah tekanan. Yang beginian gimana caranya untuk kemudian ketika itu misalnya dalam proses lebih lanjut itu adalah misalnya akhirnya terhukumlah teman-teman yang menjadi tersangka ini, tapi kan masih tertinggal soal kepercayaan terhadap polisi, Jenderal Dito. Iya, ya, baik Bang Don. Saya kira gini, saya juga ingin meluruskan bahwa kan polisi profesional itu kan harus berdasarkan kepada norma yang berlaku. Misalnya RKAP untuk penanganan satu perkara. Di dalam satu perkara itu ada barang-barang bukti atau alat bukti yang sifatnya khusus dan yang umum. Biasanya yang umum seperti narkoba dan lain sebagainya itu bisa, atau alat yang digunakan itu bisa disampaikan melalui media. Tapi ada yang khusus seperti misalnya ijazah. Ijazah itu kan adalah hak milik seseorang yang kita tidak bisa mempublikasikan dan akan memiliki konsekuensi hukum bagi polisi, bagi penyidik. Sehingga nanti pada saat diproses pengadilan, bagi orang yang saat ini dijadikan sebagai objek ya untuk kasus ini, yaitu pemilik ijazah Pak Jokowi, itu wajib, tidak bisa melanggar hukum. Kalau hakim sudah mengatakan tunjukkan ijazah asli, beliau pasti harus tunjukkan. Kalau polisi tidak bisa, karena itu kan merupakan alat-alat bukti yang sifatnya khusus, yang memiliki satu privilege bagi seseorang. Tapi ini kan kadang-kadang orang tidak memahami, dan bahkan mungkin ada kata-kata kalau ditunjukkan udah selesai. Saya nggak yakin tuh kalau namanya Pak Jokowi, lo ijazah saya asli, pasti orang bilang kan sini saya akan melakukan penelitian sendiri. Di sidang pun begitu. Iya. Emangnya lu siapa gitu kan? Nah, karena kan bukan lembaga hukum. Nah, saya kira mungkin kita juga, masyarakat juga kadang-kadang terbuai dengan opini dan lain sebagainya. Tetapi di sini polisi memang konsekuensinya kalau memang mau dihujat silakan, tapi kita tetap profesional. Apa langkah-langkah yang harus kita lakukan, kita tetap lakukan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Karena apa, Bang Don? Ini akan ada konsekuensi hukum bagi anggota yang saat ini menyidik. Mereka harus betul-betul hati-hati ya, sehingga saya kira mungkin disinilah profesionalisme polisi dipertaruhkan ya, dan harga diri polisi. Kalau sampai nanti dianggap menurut katakanlah pra-peradilan kita salah, ya itu kita harus terima bahwa kita belum profesional. Nah, sekarang kan sedang ramai masalah reformasi dan sebagainya. Tapi kalau itu diterima, berarti memang polisi profesional, dan silakan nanti diikuti saja proses hukum sampai proses pengadilan. Kita lihat hakimnya nanti profesional atau tidak. Nah, saya kira mungkin apa yang disampaikan Mas Rosio dengan segala argumentasi ilmiahnya ini bisa disampaikan kalau dengan catatan kasus perkara ini bisa menjadi perkara yang diajukan di pengadilan. Saya kira jelas sahabat ya. Untuk lebih lengkapnya silakan sahabat-sahabat menonton di kanal Nusantara TV ya. Di sana lengkap perdebatannya karena ini durasinya sangat panjang. Jadi saya ambil saja yang sesuai dengan konteks yang lagi kita bahas ini. Jadi saya bisa membayangkan sahabat bagaimana di studio itu pasti langsung hening itu. Apalagi para penonton yang ada di rumah, saya yakin tersenyum manis. Karena yang baru saja terjadi saya kira bukan debat ya, melainkan ini adalah tamparan yang sangat telak saya kira terhadap Roy Panci. Sebab saya juga yakin bahwa Roy Panci ke studio itu sudah membuat perencanaan sebenarnya untuk menyerang Pak Jokowi, tapi yang terjadi justru dirinya yang diserang balik oleh fakta dan rekam jejak pada masa lalunya sendiri. Ya, ingin tampil sebagai pejuang kebenaran, namun yang terlihat saya kira sangat jelas ya, bahwa dia adalah hanya seorang mantan pejabat yang belum bisa berdamai dengan masa lalunya. Karena saya yakin di saat wawancara itu bicara soal Panci, soal barang milik negara yang diambil pulang ke rumahnya, publik pasti langsung ingat kasus itu kembali, di mana memang pada masa lalu itu Roy Suryo tidak kaleng-kaleng ya, karena miliaran nilainya. Dan ini sebuah noda yang saya kira sampai hari ini masih melekat dan sudah dihapus. Dan sampai kapanpun publik tetap akan mengingat soal Dewa Panci itu. Sehingga orang dengan catatan seperti ini, lalu ketika dia bicara soal integritas, bicara soal kejujuran, ya wajar saja kalau kemudian dia dipermalukan sahabat. Jadi Roy Panci ini selalu menganggap dirinya cerdas, jadi selalu mau mengingatkan masyarakat bahwa dia adalah seorang akademisi. Padahal yang terjadi adalah
pengulangan dari sikap oportunis seorang Roy Suryo. Jadi selain dia memancing popularitas, ya saya yakin Panci ini memang orang yang mendapatkan pembiayaan besar dari bohirnya ini. Sebab tidak mungkin dia mau mempermalukan dirinya kan di depan publik. Ini kan dia juga sudah menakar sesungguhnya apa yang akan terjadi ini. Karena itu ketika dia bicara soal ijazah Pak Jokowi ingin dia lihat dengan enteng Pak Ito Sumardi mau nampol mukanya. Jadi sungguh disayangkan karena panggung ini sebenarnya panggung yang dia buat sendiri, tapi kemudian panggung itu sendiri yang meruntuhkan harga dirinya sahabat. Inilah yang disebut dengan kehilangan arah moral. Jadi memang moral Panci ini sudah tidak ada lagi, termasuk teman-teman yang lain. Sebab itu wajar saja kalau hari ini dia memelas ke mana-mana. Bahkan saya dengar dia hari ini ke Komnas HAM ya pasti pergi mengemis karena merasa dikriminalisasi. Tapi saya sudah bisa membayangkan apa hasilnya di sana itu. Dia tidak akan mendapat apa-apa. Paling dia kecewa lagi dan memblow up lagi bahwa Komnas HAM juga sudah dikuasai oleh Pak Jokowi. Karena itu sahabat-sahabat sekalian, saya kira kejadian di stasiun televisi ini menjadi pelajaran penting ya. Bahwa siapapun yang berbicara tanpa dasar, cepat atau lambat, dia akan ditelanjangi oleh fakta. Sama kalau menyerang integritas orang lain tanpa membersihkan diri sendiri, itu hanya akan berakhir dengan rasa malu. Seperti yang dilakukan Panci ini, bicara soal integritas, bicara soal kejujuran, padahal maling Panci. Padahal kan niatnya sebenarnya ini mau mempermalukan Pak Jokowi, tapi akhirnya kan dia sendiri yang malu. Sota-sota bicara soal moral, sementara moralnya sendiri dipertanyakan. Bicara kebenaran, tapi kebenaran yang dia bawa hanyalah bayangan atau ilusi sahabat. Jadi memang para kuclu ini kasihan sekali semua ini. Luar biasa tertohok di mana-mana. Artinya alam sudah tidak menerima keberadaannya, makanya wajar nanti tanggal 13 ke atas itu ditahan saja langsung. Biar damai ini bangsa kita. Saya kira demikian ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.